Saya pernah duduk dengan seorang pangeran di Saudi. Di saat makan, dihidangkan makan buat semua tamu makan makanan yang enak sekali. Tapi beliau makannya cuma satu piring isinya sayuran biasa karena lagi terapi kesehatan. Gak memungkinkan dia untuk memakannya. Padahal hartanya bisa beli makanan apa saja yang beliau mau. Contohnya. Jadi jangan batasi nikmat itu kepada hal-hal yang sempit. Setiap kali Anda merasakan sebuah nikmat yang baik, bahkan terselamatkan dari sebuah mara bahaya, gak jadi tabrakan, gak jadi ribut rumah tangganya, gak jadi ini dan itu berarti luar biasa. Nikmat Allah yang harusnya kita syukuri. Kita bisa mengeksekusi sebuah program, walaupun cuma program misalnya, satu program sederhana, berhasil pakai sepatu, berhasil buka pintu, berhasil pakai baju, sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri. Apalagi kalau kita bisa menyelesaikan akad kita di kantor, misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan pada hari itu, maka itu luar biasa nikmat yang harusnya kita syukuri. Jadi terlalu luas makna nikmat yang harus kita syukuri. Nabi Muhammad SAW, teman-teman, saking fahamnya beliau masalah ini, sampai dikatakan dalam riwayat yang sahih, kalau nikmat sedang ada pada diri beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Tapi kalau ujian sedang datang, lagi sakit, lagi ada gangguan orang, beliau tetap masih mengatakan alhamdulillah, hanya sambungannya ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala keadaan. Dalam keadaan ujian beliau masih bisa bersyukur. Karena tingkatan manusia memang ada level-levelnya. Level yang paling buruk diberikan nikmat tidak pernah bersyukur. Dari awal kita ketemu orang seperti ini sampai terakhir kita berpisah semuanya keluh kesah. Istri saya begini, anak saya begini, pembantu saya begini, rumah saya begini, semuanya gak ada yang disyukuri. Apalagi kalau ujian datang, lebih banyak keluh kesahnya. Ini orang yang buruk. Yang kedua, standar. Yang kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabu sarra syakar. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asabu dharra sabar. Kalau dia diberikan ujian dia bersabar. Jadi kalau ada nikmat bersyukur, ada ujian dia bersabar. Tapi ada level tertinggi, diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian bersyukur. Bagaimana caranya supaya kalau ujian datang kita masih bisa bersyukur? Kita melihat orang yang lebih berat daripada kita. Kaidah hidup sederhana, kalau Allah berikan kita nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Misalnya kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kita punya mobil tahun 2019, jangan lihat orang yang punya mobil 2024 misalnya. Karena kita tidak akan bersyukur kalau lihat orang yang di atas. Lihat orang yang di bawah kita kalau nikmat. Kita akan selalu bersyukur. Kalau diberikan ujian, lihat orang yang di atas kita. Kalau kita flu, lihat orang yang flu sama demam. Kita flu dan demam, melihat orang yang flu, demam, rematik. Kan gitu. Lebih besar. Sehingga nikmat, sehingga ujian itu jadi kecil buat kita. Dan belum lagi kata Nabi SAW, Allah terus menguji seorang muslim di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satu dosa pun. Jadi ujian, selain memang dia pahala kalau kita bersabar, dia juga bisa menghilangkan dosa-dosa. Dan dia level untuk upgrading kualitas kita. Kalau tanpa ujian teman-teman, maka kita tidak akan pernah terupgrade menjadi orang yang lebih baik. Tantangan-tantangan hidup, gitu kan? Kalau semuanya baik-baik mulus-mulus saja, tidak ada tantangan. Seperti kalau film, tidak ada penjahatnya, nggak ada yang nonton. Gitu. Jadi memang ada ujian-ujian itu datang. Saya bukan motivasi nonton film ya, tapi cuma memberikan contoh gambaran saja. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memang selain memerintahkan hamba-hambanya bersyukur, Allah juga menjadikan sifatnya Allah adalah asy-syakur, yang maha bersyukur atau menilai kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 23, innallaha ghafurun syakur. Allah itu ghafur, maha pengampun, dan suka mengampuni dosa-dosa hambanya walaupun terulang. Yang penting dia tulus dalam bertaubat. Dan syakur, maha menilai kebaikan hamba-hambanya dengan cara membalas berlipat ganda dari kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Misalnya kita cuma bersedekah 1.000 rupiah, Allah nggak balas kita dengan 1.000 rupiah, ditulis di amal kita.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Jadi Allah tidak balas sesuai dengan nilai kita, tapi Allah lebihkan. Ini salah satu sifat syakurnya Allah. Mungkin teman-teman puasa sehari saja, kayak Ramadan sekarang. Perhatikan sabda Nabi SAW. Siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, Allah akan jauhkan dia dengan puasa itu, wajib atau sunnah, dari api neraka 70 tahun. Riwayat lain 100 tahun.